Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syariat Wahyudin, NIM L1A119183. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi yang terdapat pada hewan betina dan hewan jantan. Kurang lebih ini merupakan foto atau rangkaian yang akan saya jelaskan pada sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina. Baik, kita mulai pada sistem reproduksi betina. Sistem reproduksi pada betina terdiri atas ovarium, yaitu sepasang ovarium, kemudian oviduct, uterus, vagina, vestibula, vulva, dan clitoris. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang kita mulai dari ovarium. Ovarium ini terletak dalam sebuah vakum abdominalis dan biasanya dekat dengan kornua uteria karena bentuk oviduct yang berkelok-kelok dan melingkar. Kemudian berikutnya yakni folikel. Folikel yang tidak pecah akan memproduksi estrogen sehingga terjadinya birahi secara terus-menerus. Kemudian yang berikutnya yakni sperma, dapat bergerak ke dalam saluran reproduksi betina karena adanya gerakan sila pada saluran reproduksi. Pada saat awal birahi, pada saluran reproduksi betina terdapat villi atau bulu-bulu halus yang arahnya mendorong ke depan. Sedangkan pada akhir estrus arah villi sebaliknya. Kemudian yang berikutnya yakni flusing atau memompa, atau juga mengeluarkan sel telur yang telah dibuahi, dan saluran reproduksi pada umur 1-4 hari setelah dibuahi akan terjadi implantasi dan menempel pada dinding uterus. Flusing meningkatkan kadar protein pakan pada awal kebuntingan. Kemudian uterus merupakan suatu organ yang sangat muskular dengan lapisan luar perineum, kemudian lapisan otot logidium, pembuluhan darah, lapisan otot sirkuler, dan berakhir pada bagian permukaan setelah dalam yaitu endometrium. Endometrium menyokong glandula yang menembus jaringan ikat pada berakhir lapisan otot sirkuler. Fisiologi reproduksi jantan. Pada reproduksi jantan terdiri atas sepasang testis, kelenjar-kelenjar tambahan seperti accessories glands, verticularis, prostate, bulbouretalis atau juga disebut Cooper. Kemudian ductus sistem saluran dan organ kopulasi. Kita mulai penjelasan dari testis. Pada semua spesies testis berkembang di dekat sekitar ginjal. Pada mamalia sendiri, testis mengalami descensus terticorum atau penurunan testis dan masuk dalam skrotum. Fungsi testis yaitu memproduksi hormon kelamin jantan, androgen, dan tempat pembentukan gamet jantan, spermatozoa. Spermatozoa sendiri terdapat dalam tubulus semifestus, yakni 90% pada testis yang berproses disebut spermatogenesis. Kemudian struktur saluran reproduksi, kelenjar prostat, kelenjar bulbouterus pada kambing dihasilkan dengan prostat dalam pencernaan. Ini sama halnya seperti pada sapi jantan. Kelenjar vesicus seminar pada sapi bull, yang terutama pada sapi, atau bisa juga disebut sebagai seminasi, pembesar dengan baik, tetapi kelenjar prostat relatif kecil dan kurang berkembang. Tunak vaginal propria, membran serosa yang melapisi testis, dikenal sebagai lapisan fiskela atau lapisan dalam pada tunak fikela, yang sebenarnya merupakan perluasan peritoneum. Tunica albunea, lapisan di bawah tunica vanillacea propria yang merupakan jaringan ikat pulih yang pekat dan serabut otot polos. Tunica semiferus merupakan tubulus-tubulus yang dalam testis di mana spermatozoa dibentuk, diperkirakan panjangnya mencapai 3 mil pada sapi. Tubulus-tubulus ini berliku-liku ikal yang menyebabkan dari caput testis. Pada lapisan luarnya didapatkan spermatogenia dan sel-sel sektroid atau sel sustentakular yang diduga sebagai pemeliharaan spermatoid atau sperma pada ternak sapi. Kemudian yang berikutnya yakni stroma, terbentuk oleh jaringan ikat yang berfungsi sebagai jaringan penyangga melindungi tubulus sumecum dan tubulus darah syaraf. Kemudian berikutnya yakni tubuli recti, merupakan tubulus-tubulus yang lurus di mana setiap tubulusnya dibentuk oleh kumpulan dari beberapa tubulus seminephros. Kemudian yang terakhir yakni scrotum atau kantung scrotum merupakan outflow pocket
pengantung keluar dari dinding badan pada kebanyakan mamalia, atau bisa juga terdapat pada sapi. Kulit ini menutup skrotum dan di bawahnya terletak tunika dorsal yang terletak pada jaringan-jaringan serabut estatis dan otot-otot polos. Pada bagian tengah lapisan tersebut memisahkan skrotum menjadi dua kantong. Lapisan dari skrotum adalah tunika vaginalis yang merupakan lanjutan dari peritoneum. Di antara dua lapisan tunika vaginalis terdapat ruangan yang mengandung cairan sertosa sebagai pelikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.